Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, pada pertemuan pagi hari ini, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Gerak doa mulai. Warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Binti. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan semangat perjuangan para pahlawan dan untuk memajukan bangsa, mari kita menyanyikan lagu nasional ya. Lagu yang kita nyanyikan kali ini adalah Garuda Pancasila. Terdia Pancasila, Rakyat bersentosa, privasi bangsa. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Nah, anak-anak, kita akan belajar tema 3, subtema 2, tokoh dan penemuannya pada pembelajaran 1, penemuan dan manfaatnya, ya. Nah, informasi pada bacaan untuk pembelajaran 1 ini pada muatan bahasa Indonesia, anak-anak ya. Lalu perkembangan iptek mempengaruhi kehidupan masyarakat, itu muatan sosial, lalu rancangan model untuk rangkaian listrik, itu untuk muatan IPA. Apa sih manfaat kita mempelajari ini? Nah, penting sekali ya untuk anak-anak ya. Kita bisa memahami informasi bacaan. Lalu yang kedua, anak-anak bisa mengetahui apa itu pengaruh dari iptek dan pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang ketiga nanti, ketika pembelajaran muatan IPA, apa manfaatnya? Anak-anak bisa merancang rangkaian listrik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah bisa dimulai anak-anak untuk kegiatannya? Bisa Bu. Baik. Nah, untuk kegiatan berikutnya, nah ini tujuan pembelajaran yang sudah Bu Fia sedikit sampaikan tadi terkait dengan manfaatnya. Ini ada tujuan pembelajaran untuk muatan bahasa Indonesia. Melalui kegiatan membaca teks eksplanasi ilmiah, peserta didik dapat memerinci informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah yang dibaca tentang membuat rangkaian listrik paralel. Anak-anak juga bisa menguji model rangkaiannya ya. Serta yang paling penting ini, anak-anak bisa membuat rangkaian listrik paralel serta dapat melaporkan secara tertulis. Nah, bisa diamati pada media yang Ibu berikan. Perkembangan kehidupan masyarakat itu banyak sekali ditemukan oleh berbagai penemuan atau dipengaruhi oleh berbagai penemuan. Salah satunya yaitu penemuan televisi. Nah, pada teks bacaan ini, coba anak-anak mencermati pada teks bacaan yang Bu Fia sajikan. Si kotak ajaib. Nah, anak-anak, untuk bacaan ini, anak-anak silahkan untuk membaca teks tersebut, teks eksplanasi tentang penemu televisi pada media PowerPoint yang anak-anak lihat. Ya. Silahkan anak-anak untuk mencermati bacaan tersebut. Mencermati anak-anak. Sudah Bu. Sudah Bu. Baik. Nah, dari mencermati bacaan tersebut, anak-anak bisa mengetahui bahwa bacaan itu adalah termasuk teks eksplanasi ilmiah. Coba, apa itu teks eksplanasi ilmiah? Coba, apa itu teks eksplanasi ilmiah? Ya Bu.
Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang memuat menjelaskan tentang suatu proses yang sifatnya ilmiah atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam dan sosial, Bu. Betul sekali, ini sesuai atau sudah tersampaikan pada pembelajaran yang kemarin ya, teks eksplanasi ilmiah. Nah, dari teks eksplanasi ilmiah itu, anak-anak bisa menyebutkan paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3 isinya apa? Paragraf 1 isinya tentang topik masalah. Yang paragraf 2 isinya tentang apa ya, Mas Rudi? Paragraf 1 atau 2, Bu? Paragraf 2. Paragraf 2 tentang prinsip kerja televisi, Bu, isinya. Iya, betul. Untuk bagian penjelasnya. Lalu yang ketiga, untuk bagian Kesimpulan, Bu. Ya, betul. Ya, anak-anak, terkait dengan televisi, nah ini ada anak-anak silahkan cermati gambar televisi. Nah, ya, Bu Guru mau mengajukan pertanyaan dulu. Kira-kira anak-anak punya televisi enggak di rumah? Punya, Bu. Nah, hampir semuanya punya ya. Nah, apa sih pengaruh televisi bagi kehidupan kita? Ternyata anak-anak, televisi itu banyak sekali pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Seperti ada pengaruh negatif, ada pengaruh positif. Mengapa itu bisa terjadi? Hal ini salah satunya banyak sekali acara yang ditayangkan di televisi, dari acara hiburan, acara pendidikan, hingga ilmu pengetahuan. Kira-kira anak-anak bisa enggak tahu salah satu dampak dari pengaruh dampak positif dan negatif acara di televisi? Ayo, salah satu di antara anak-anak bisa menjawabnya. Apa pengaruh positif dari televisi? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke. Mas Rudi, silakan. Mudah mendapatkan informasi, Bu. Oke, mudah mendapatkan informasi. Itu San. Selain pengaruh positif, ada juga pengaruh negatifnya. Nah, ini kira-kira nih pengaruh negatif ini seperti apa ya? Lalu apakah anak-anak ini termasuk anak-anak yang terpengaruh dengan acara televisi yang berdampak negatif? Coba sih Mbak Ani, pengaruh negatif itu salah satu contohnya aja seperti apa? Kita jadi malas belajar, Bu, karena sering menonton televisi. Nah, betul. Nah, oke, silahkan cek. Ini Bu Guru punya gambar banyak ya. Di media ini, media PowerPoint ini silakan anak-anak mencermati. Itu ada gambar televisi. Ada anak melihat televisi dengan begitu riangnya. Lalu ada anak yang melihat televisi itu, coba dari deskripsi gambar itu kira-kira anak-anak bisa enggak ya? Coba Pak Rudi mendeskripsikan salah satu gambar yang ada yang sudah dicermati. Iya, Bu. Anak sangat senang itu. Anak-anak sangat senang melihat televisi. Ya, baik. Lalu ada gambar lagi yang menunjukkan gambar yang paling bawah itu menurut anak-anak deskripsinya bagaimana? Coba siapa yang bisa langsung menjawabnya? Ya, silakan. Ketika melihat bertengkar itu loh Bu, ikut-ikutan Bu, menirukan. Betul. Itu Semuanya berarti jadi kesatuan ya Bu. iya, itu berarti pada tayangan tersebut dampak negatifnya atau dampak positifnya yang muncul? Negatif, Bu. Oke, bagus ya. Jadi itu adalah meniru hal-hal yang tidak baik yang ada di televisi ya. Nah, ini adalah salah satu pengaruh negatif dan positif dari televisi.
televisi. Nah, anak-anak, setelah Ibu tayangkan media ini, anak-anak silahkan membentuk kelompok dengan beranggotakan sama kurang lebih 5-6 orang, terbagi menjadi 3 kelompok ya. Ya, Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, Bu. Siap. Kelompok 1, 3 kelompok ini Bu Guru akan memberikan LKPD ke anak-anak. Nah, LKPD-nya seperti apa, Bu? LKPD itu lembar kerja peserta didik ya, yang nantinya anak-anak isi sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD. Coba Ibu saya screen sebentar LKPD-nya ya. Di lingkunganku, informasi dari televisi ada dampak positif dan dampak negatif dalam bidang pendidikan, dan dampak negatif serta dampak positif dari dalam bidang ilmu pengetahuan. Silakan Bu Guru akan memberikan waktu, silakan anak-anak berdiskusi dengan menyelesaikan tugas kelompoknya sesuai dengan langkah kerja yang ada pada LKPD. Ya. Bagaimana anak-anak? Apakah ada kesulitan? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Oke, Bu. Dampak positif untuk bidang pendidikan kita dapat dengan mudah memperoleh informasi. Rangkaian lampu itu bisa menyala karena adanya sumber energi listrik, ya. Contohnya seperti televisi tadi bisa menyala karena adanya energi listrik. Lampu paralel untuk rangkaian lampu alat listrik itu komponennya ada kabel, ada apa lagi? Ada lampu, Bu. Lampu, ayo apa lagi anak-anak? Sakelar. Saklar, oke, ada Baterai. baterai, iya. Nah, di situ Baterai. ada 2 rangkaian. Nah, untuk kali ini kita akan belajar merangkai atau membuat rancangan rangkaian paralel. Apa sih rangkaian paralel? Seperti yang disampaikan Bu Guru saat pembelajaran yang lalu, rangkaian paralel itu rangkaian yang terhubung lebih dari satu komponen yang apabila salah satunya rusak, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi dan disusun secara bercabang ya. Pada anak-anak bisa melihat gambar rangkaian paralel. Pada rangkaian tersebut lampu L1 jika dipasang secara paralel dengan L2, kalau lampu 1 padam, maka apa yang terjadi dengan lampu 2 anak-anak? Tetap menyala, Bu. Bahkan sebaliknya Tetap kalau nyala, lampu Bu. 2, iya betul. Bahkan sebaliknya kalau lampu 2 diputus, maka lampu 1 bagaimana? Tetap menyala. Nyala. Si LKPD-nya isinya apa? Pada instruksi LKPD itu adalah membuat rancangan rangkaian lampu paralel. Jadi tiap kelompok diharapkan punya rancangan yang berbeda. Nah, itu nanti setelah anak-anak berhasil membuat rancangan rangkaian paralel, anak-anak silahkan mencoba untuk membuat rangkaian paralel sesuai dengan alat dan bahan yang sudah disampaikan Bu Guru kemarin. Sudah membawa semua atau tidak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah bisa, Bu. Oke, baik. Dengan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan ya, salah satunya membuat atau merancang rangkaian paralel dengan sederhana. Kiranya pada pembelajaran kali ini cukup sampai sekian, tapi Bu Fia perlu memberikan refleksi dulu. Nah, coba anak-anak bisa menyebutkan. Disusun secara bertingkat. Bercabang, Bu. Kabelnya bercabang, disusun Lampu bertingkat. satu mati, maka lampu yang lain menyala. Iya, jika lampu mati, jika lampu yang satu mati, maka lampu yang lain tetap menyala. Baik anak-anak, ternyata anak-anak dalam pembelajaran ini sudah memahami dengan baik
Bu Fia sudah memberikan refleksi, tanya jawab materi terkait dengan pembelajaran kali ini. Ternyata anak-anak sudah mencapai ketertarikan. Sudah paham semua atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas subtema 3 pembelajaran tema 3 subtema 2 pembelajaran 2 ya. Nah, pada kesempatan ini kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, tepuk semangat kita bersama-sama ya. Tepuk semangat. Semangat. Se- Semangat. Semangat. Baik. Di sini Bu Guru mengucapkan terima kasih dan semoga pembelajaran kali ini anak-anak mendapatkan manfaat dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Bu Fia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.